Halo Cepame. Halo Kalista. Halo. Halo Diana. Gimana sih tips memulai bisnis? Oke. Kalau dari Cece, kan dari menurut pengalaman Cece tuh memulai bisnisnya awalnya tuh karena Cece cari tahu dulu apa sih yang mau dikerjain nih, apa sih yang kayak mau dibuatin jadi bisnis. Nah setelah itu, kalau untuk memulai bisnisnya memang butuh konsisten, disiplin, terus sama harus cari tahu tentang produk atau jasa yang kalian mau kerjakan. Dan setelah udah kalian tahu, baru kalian tahu target pasar kalian tuh mau masuk kemana gitu kan, untuk kalian menjualkan produk sama jasa kalian. Dan kalau misalnya kalau dibilang perlu modal banyak, enggak juga sih kalau Cece, karena Cece memulainya tuh emang dari yang tidak memerlukan modal yang banyak, karena cuma memerlukan modal awal tuh tekad sama konsistennya itu gitu. Oke, jadi jika saya diberikan kesempatan, jadi aku ingin membuka sebuah bisnis coffee shop. Kalau saat ini aku lagi tertarik dengan bisnis yang berhubungan dengan kebutuhan sehari-hari seperti usaha, makanan sehat, atau minuman kekinian. Nah, kenapa sih aku memilih membuka bisnis coffee shop? Karena di sana pastinya banyak target anak-anak muda yang akan datang ke coffee shop tersebut. Dan juga saya ingin mengembangkan cita-cita saya, yaitu membuka bisnis tentang coffee shop, yang dimana coffee shop tersebut berisi ada hewan-hewan lucu. Jadi sambil menikmati kopi atau makanan, jadi kita bisa melihat pemandangan atau bermain-main dengan hewan-hewan yang lucu seperti anjing, kucing, ataupun yang tidak buas. Nah, kenapa? Karena tren gaya hidup sehat semakin berkembang, tapi banyak orang kesulitan menemukan opsi yang praktis dan enak. Selain itu, makanan dan minuman itu kebutuhan dasar, jadi pasarnya luas dan selalu ada kalau bisa memberikan sesuatu yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Aku rasa peluang suksesnya itu besar. Aku akan targetkan ke segmen anak muda dan profesional muda di kota-kota besar. Biasanya mereka peduli sama kualitas dan nilai produk, tapi tetap menginginkan sesuatu yang praktis. Aku juga nggak akan lupa memperhatikan pemasaran digital, karena orang lebih sering berinteraksi di media sosial. Jadi aku menjangkau mereka secara online dengan lebih efektif. Kalau dari Cece, karena Cece tuh punya bisnis membuat candle aromaterapi, jadi targetnya Cece itu sebenarnya lebih ke orang-orang pendatang atau orang luar seperti turis-turis. Mereka tuh emang lebih banyak yang interest untuk mencari candle, jadi pasar Cece lebih ke sana. Saya menargetkan terutama anak-anak daerah Denpasar, anak-anak Kodia tentunya, pasti sehabis kuliah atau sebelum kuliah, so pasti mereka nongkrong, entah itu membuat tugas ataupun menikmati semasa liburnya. Oke, untuk dalam mengelola keuangan bisnis, so pasti aku di sini dimana mencari keuntungan dalam membuka bisnis tersebut, yang dimana untuk menggajikan karyawan, terutama dalam perlengkapan bisnis atau perlengkapan dalam coffee shop tersebut, so pasti banyak banget. Apalagi di sana coffee shop itu risikonya yang sangat tinggi, entah itu kopinya cepat membusuk atau gimana gitu. So pasti kita harus bisa banyak mengatur uang yang sudah dapat keuntungan gitu. Jadi di mana akan ditabungkan untuk perlengkapan
coffee shop tersebut untuk gaji karyawan. Pastinya, karena dalam mengelola keuangan bisnis, aku akan memisahkan keuangan pribadi dan bisnis dulu. Aku juga berencana mencatat semua pemasukan dan pengeluaran secara detail. Selain itu, aku mau menyisihkan sebagian keuntungan untuk investasi dan dana darurat bisnis. Aku yakin kalau pengelolaan keuangannya rapi, pertumbuhan bisnis bakal lebih terjamin ke depannya. Ini pasti banyak banget sih, soalnya kan Cici udah berjalan cukup lama, jadi banyak banget tantangan atau challenge yang udah Cici hadapin. Salah satunya kayak, yang namanya konsisten pasti akan perlu banyak pengorbanan ya, kayak waktu, tenaga, semuanya. Jadi itu juga menjadi challenge terbesar buat Cici. Nah terus kalau misalnya dari segi kayak kemarin, bukan gimana sih, kayak lebih beberapa tahun yang lalu seperti kita kan mengalami namanya pandemi. Di situ challenge terbesar juga karena bukan salah satu lagi, tapi emang di Pulau Bali ini juga mengalami yang namanya kayak turun drastis gitu kan, pendatangnya tidak ada sama sekali. Jadi itu termasuk juga masuk ke dalam challenge terbesar Cici untuk gimana caranya tetap biar bisa bertahan bisnis ini sampai sekarang. Ada banget. Tantangan terbesar itu menurut aku adalah persaingan dan perubahan tren. Dunia bisnis itu dinamis, jadi kita harus selalu siap berinovasi, tapi di sisi lain manajemen waktu juga sering jadi tantangan, terutama kalau bisnisnya baru mulai dan sumber dayanya terbatas. Itulah kenapa pentingnya banget untuk fokus dan punya strategi yang jelas. Pasti ada banyak banget tantangan dalam membuka bisnis. Yang salah satunya itu saingan. Saingan itu di mana-mana, apalagi terutama di daerah Denpasar itu udah banyak banget tongkrongan yang disukai anak muda. Jadi kita itu lebih membuat hal yang atau coffee shop yang lebih menarik untuk anak muda. Selanjutnya tantangannya ada juga anak-anak muda yang mohon maaf sebelumnya mungkin kurang lebih ke coffee shop, jadi kita akan terus mengajaknya yang dimana bahwa coffee shop kita tuh lebih menarik dari tempat lain gitu. Oke, selanjutnya tantangannya itu mungkin lebih ke biaya pengeluaran sih, karena kan ada beberapa risiko yang tinggi dalam membuka coffee shop. Menurut aku, hal pertama yang wajib dimiliki itu mindset yang benar. Misalnya siap untuk belajar, terus nggak takut gagal, dan selalu adaptif sama perubahan. Selain itu, punya visi yang jelas juga penting biar kita tahu tujuan bisnis ini mau dibawa kemana. Karena tanpa fondasi ini seringkali pebisnis pemula jadi gampang menyerah di tengah jalan. Oke, menurut saya hal yang terutama dalam membuka bisnis itu pertama pengalaman. Dan dimana kita jika sudah bekerja, pasti kita tahu apa saja sih yang harus dikembangkan dalam berbisnis. So, yang kedua kita harus benar-benar menyiapkan modal. Dalam membuat bisnis itu udah pasti lebih banyak mengeluarkan modal awal. Jadi kita nggak perlu memikirkan seberapa kita mendapatkan keuntungan, tapi kita lebih fokus mengejar target. Selanjutnya yang ketiga, yang namanya kita memiliki jiwa kepemimpinan, yang dimana bisa lebih memimpin bisnis tersebut menjadi lebih maju ke depannya. Kalau dari Cece ya paling tetap semangat, kalian tetap harus percaya diri sama produk kalian, jangan cepet ciut, jangan takut gagal. Pastikan kalau emang tuh jasa dan produk kalian tuh emang worth it untuk dijualkan.